Jadi akhlak Al-Quran sehari-hari yang kita lakukan itu, ya, udah sampai 21 ayat yang kita hidupkan tiap hari. Mulai dari bangun tidur, baca doa, bersih-bersih, masuk WC, semua udah ada Al-Qurannya. Jadi apa pun yang kita lakukan tuh, itu adalah akhlak Al-Quran, 21 ayat. Nah, termasuk yang berikut ini adalah bagaimana kita memelihara anak. Memelihara anak ini tiap hari kita lakukan, dan itu merupakan akhlak Al-Quran. Dan kita berupaya untuk menghidupkan anak itu. Nah, makanya ayatnya satu paket. Hukuman bagi pembunuh satu jiwa manusia. Pertama, ya, man ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a. Kita sampai situ dulu. Nanti lanjutannya wa man ahya itu di bahasan berikutnya. Kata Allah, oleh karena itu kami telah menetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh, kemudian dia telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di muka bumi, misalnya dia membunuh seseorang yang tidak ada sebab kisas, gitu maksudnya. Tidak ada mengkisas orang lain, tidak buat kerusakan di muka bumi. Dia bukan perampok, dia bukan pembunuh, dia bukan pezina, dia tidak layak dibunuh tapi dibunuh. Nah itu, jadi orang baik-baik maksudnya nih, mereka dibunuh, maka kata Allah, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah ini kita sampaikan di situ dulu. Hukuman bagi yang membunuh, kita lihat ayat berikutnya di bawah. Diingatkan oleh Allah SWT akan azab yang kekal bagi perbuatan syirik, membunuh, dan berzina dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68 ayat 69. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, itu orang bagus, kecuali dengan alasan yang benar. Dan orang yang tidak berzina disayang Allah. Siapa yang melakukan ketiga hal itu, ya, siapa yang melakukan ketiga hal itu, ya, dia misalnya berbuat syirik, kemudian dia membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia berbuat zina, maka kata Allah di ayat 69-nya, yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamah, yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana, baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan dia kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Nah, ini jadi perbuatan yang menyebabkan seseorang dikekalkan dalam neraka jahanam. Yang pertama adalah syirik, kedua adalah membunuh orang yang tak boleh dibunuh, yang ketiga adalah berzina. Tapi ayat ini ada kelanjutannya, illa man taba, kecuali dia bertobat. Nah untuk tobat khusus perbuatan ini berbeda perlakuannya, nanti kita kaji dalam fikihnya, bagaimana tobatnya pembunuh, bagaimana tobatnya penzina, bagaimana tobatnya perbuatan syirik sebelum kematiannya dia masih sempat bertobat, ada. Karena Allah itu Maha Rahim, nanti kita kaji pada kesempatan berikutnya.